Abdurrahman As-Sulami ini adalah tabi'in awal. Ya, yang belajar kepada seorang sahabat namanya ada 3, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan. Nah, orang sahabat yang 3 ini langsung di depan Rasulullah. Nah, ilmu itu turun kepada Imam Asim bin An-Najud. Nah, Imam Asim mematangkan muridnya yang namanya Hafs dengan Syu'bah. Syu'bah inilah buat andalan beliau untuk meriwayatkan bacaannya. Berarti Imam Asim hanya punya 2 murid? Tidak, muridnya ribuan. Yang tadi kita bilang ngaji 7 tahun 8 tahun, datangnya bisa dihitung. Itu nggak jadi perawi, nggak dapat sanad dia tuh. Belum dapat. Siapa yang dapat? Diteliti lagi. Sekian orang yang sudah khatam, cekatan, semuanya cerdas, tapi yang paling cerdas siapa? Ternyata itu 2, Syu'bah dan Hafs. Nah, orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia sejarahnya datang ke Timur Tengah, belajar hadis, belajar tafsir, baca Qur'annya hafaz. Bawa pulanglah ilmu sampai ke Indonesia hafaz. Maka kita dapatnya hafaz. Coba kalau kita ke Sudan, daerah Afrika, karena ulama-ulama sana belajarnya bukan hafaz, dapatnya Abu Amr. Nah, dari Abu Amr bawa pulang, maka di sana lain sama kita. Nah, orang Maroko dapatnya Nafi. Kenapa? Nafi ngambil qiraat Warash. Itu Abdul Somad kalau ngomong tuh. Nah, orang-orang Maroko senegara itu sampai sekarang pun dia pakai Imam Warash. Makanya baca Qur'annya nggak sama, ada yang kagak sama sama kita. Tapi tingkatan kesohihannya sama-sama. Nah, kok bisa beda? Padahal nabinya satu. Nah, itu sejarahnya panjang lagi. Bisa, ini udah mantap. Jadi apa? Punya tahap. Jadi ada cerita lahjahnya, ada berawal dari dialek. Karena ketidakmampuan kabilah-kabilah, suku-suku yang di Arab itu kan jumlahnya banyak. Dari Mekah dan Madinah itu jumlahnya banyak. Jadi disuruh baca wadduha, nggak bisa, bisanya wadduhe. Coba ente ke Rawabelong dah. Mau kemana? Mau mana? Dia pasti pakai imalah. Mau kemana? Kalau aslinya Rawabelong nggak bisa ngomong kemana, pasti kemana? Sama dengan orang Malaysia, dia nggak bakal bisa kemana dan kemana. Nah, ini muncul persoalan dialek. Ternyata dialek itu diawali dengan keberadaan dulu sejarahnya Imam Qiraat. Dan terjadilah seperti itu. Itu sebetulnya kita udah bisa memahami. Ya, orang Maroko wadduha, nggak bisa wadduha. Nah, itu jadi proses sejarah yang berawal dari ada sisipan sejarah logat. Siapa yang mengesahkan itu dalam proses bacaan? Nabi atas perintah Jibril. Jibril adalah wakil dari Allah. Allah nggak bisa langsung mengajarkan, memberikan wakil untuk turun kepada ciptaannya yang namanya manusia. Nah, kemudian Jibril yang punya tugas, malaikat yang lain enggak. Tugasnya pada Jibril. Jibril diberikanlah kelebihan untuk bisa berdialog dengan manusia. Tapi kalau antar manusia-manusia umum itu nggak ditugaskan Jibril, tugaskan Nabi. Makanya Nabi disebut Rasul, penyampai ya, sebagai utusan Allah. Maka disampaikan lagi. Nah, sejarah kehidupan Nabi pun kita mah belum seberapa, Bang Haris. Nabi mah sampai pamannya juga nggak suka sama dia. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang tadi kita lawan dari bahasa yang santun. Di sini juga sama kita. Siapapun punya kendala.
Jadi jangan khawatir teman-teman semua yang ada di sini. Terus kita belajar, karena ini adalah belajar baca Quran itu kewajibannya sama seperti sholat. Bahkan persyaratan sholat sahnya itu adalah salah satunya baca Quran yang baik sesuai dengan tajwid. Berarti belajar tajwid, baca Quran bertajwid itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Dimanapun kita, ya saya tidak punya niat takabur, riya dan sebagainya. Jadi yang kita ngajiin tuh kitab-kitab. Ini kita lagi nyusun lagi nih. Ya, nanti mohon doanya biar selesai. Untung Torik Baibatun Nasar Hafaz. Ya, kita udah lagi nyusun. Nah, ini pengetik yang tugas ngetiknya ini. Dan Akbar. Akbar Kolkola. Ya, Akbar Kolkola. Kolkola Akbar. Nah, itu referensi kitab. Ini kitab-kitab yang sahih kita punya. Di samping itu juga pedomannya tuh banyak. Itu banyak kan kitab tajwid itu. Karena memang demannya di tajwid, jadi tajwid ya. Ada tafsirnya, ada beberapa aja kan. Pendukung dia. Dan kalau kita buka sejarah, Imam Asim, emang dia baca Quran doang bisanya? Berarti dia tafsir enggak? Oh, matang tafsirnya. Tafsirnya matang, ahli tafsir, hadisnya juga ribuan hadis hafal. Tapi yang dia ambil dalam dirinya menuju pada proses spesialisasinya qiraat. Kita kembalikan lagi, kita kan pakainya mazhab Syafi'i ya. Syafi'i ya, bener ya? Iya. Kali ada yang Hambali, ada yang Maliki. Enggak ada masalah juga. Karena manhajnya Rasul. Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i bisa fikih? Tafsirnya luar biasa. Dia adalah mufassir, dia adalah muhaddis. Ahli qiraat dia berarti nggak bisa baca Quran. Luar biasa dia. Semuanya dia paham, tapi dia mengambil posisi kefikih. Yang lain qiraat, yang lainnya pendukung. Kita ngambil tajwid qiraat, nahwu, shorof, tafsir, hadis, pendukung. Nggak bisa dipisahin sebetulnya. Harus semua bisa. Makanya yang mudah-mudah mohon, kalau sudah menekuni baca Quran sama Bang Haris, tajwid dan qiraatnya, kita ambil pendukung yang lain. Kalau beliau masih bisa ngajarin nahwu shorof, nongkrong lagi di situ. Kalau dia udah sibuk dengan tidak bisa memberikan materi itu, kita cari guru lain. Banyak ngaji udah yang cakepnya kok. Berkah. Jadi kembali lagi ke persoalan itu yang kita udah punya, insya Allah kita mau baca dimanapun tidak diragukan oleh umat Islam di mana saja di dunia ini, insya Allah. Kalaupun sudah ada pembantahan terhadap apa yang kita miliki, sepertinya saya duluan yang kena. Saya duluan, bukan bapak-bapak teman-teman yang ada di sini. Saya kan nyusun buku mulai 2000 awal-awal 2000 lah. Sebelum 2000 malah. Itu buku bertahap. Dari ringkasan saja, resume, baru naik jadi buku. Dan itu pun mau terbit bukan langsung dengan kemauan saya. Kita minta restu dulu sama guru, minta pengantar dulu. Dari beliau pengantar udah, kita sama pemerintah di Departemen Agama Pusat kita minta dulu, di Kanwil kita masuk dulu, periksa dulu nih, ini layak terbit apa kagak. Menurut saya sih layak. Ini orang-orang bapak-bapak kita yang ada di Departemen Kanwil Pusat menyatakan, oh layak terbit. Sama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, saya minta beliau layak terbit. Kita minta sama kiai-kiai, datanya Kiai Kamal, Kiai Seban, Kiai Mahfuz Asirun. Pokoknya saya mintain tuh dari Kori, dari guru. Ketika mereka sudah menyatakan layak terbit, baru saja tak. Ada kesalahan pun, ya mungkin yang namanya manusia ya, ada
kesalahan ketik mungkin bisa terjadi, yaitu bisa dibetulin sendiri aja, nanti melalui Haris itu bisa memandu itu insya Allah. Jadi jangan khawatir, insya Allah sudah bisa kita pertanggungjawabkan apa yang kita bahas di dalam buku, termasuk apa yang tadi disampaikan. Itu soal-soal seperti itu biasa. Itu dan biguna, dibaca bila guna. Nah, bagaimana itu cerita hal itu? Ya jangan dibetulin. Walaupun dalam qiraat lain untuk 2 huruf ya, nun ya, nun wawu, nun sukun dengan wawu, nun sukun dengan ya, walaupun ada yang membaca bila guna, tapi bukan pada qiraat Imam Asim, nanti pada qiraat Imam Hamzah namanya. Imam Hamzah riwayat khalaf, itu baru. Yang lain tidak. Nah, Imam Asim belajar dan dapat dari gurunya, dia biguna. Nah, kita kalau mengambil cara itu, bertanggung jawabnya kepada Imam Asim, nanti kita bisa dipertanggungjawabkan sama beliau di hadapan Allah, ya pakai bigunanya, jangan bila guna. Nah, kita dapatnya begitu. Nanti Bang Haris mau kagak mau menunjukin ke saya. Dulu saya dapatnya dari mana Ustaz Sabuni? No. Saya ditanya apa benar begini-begini. Kita juga akan diintegrasi dengan malaikat. Kemudian saya juga dapat dari guru saya. No, guru saya menyatakan gurunya. Ya ini kira-kira itu tahapan seperti itu. Yang repot, kita baca Quran dari buku sendiri, kita buka Google, YouTube, selesai. Nanti YouTube nggak bisa lu bertanggung jawab. Fal Qur'anu la yu'khazu illa bil musyafahah. Berarti nggak bisa YouTube. Quran itu diambil langsung di depan gurunya. Siapa yang mau bisa baca Quran harus nyari guru. Nggak bisa. Seperti itu Bang Haris, cerita panjangnya tuh seperti kayak gitu. Jadi yang belum bisa baca Quran, misalnya di sini, jangan nunggu besok. Kita belum tentu kita hidup sampai kapan. Jadi janganlah kita nunggu waktu. Makanya di dalam kitab-kitab yang saya baca tuh, subhanallah, jangan nunggu waktu. Ntar kalau saya udah ntar, jangan. Udah ambil waktu. Kerja. Oh, kagak sempet siang, malam. Harus disempetin itu. Karena kalau kita nggak sempetin baca Quran, nggak bisa. Kita sholatnya juga belum bisa diterima. Nggak bisa diterima tuh sholat kita. Karena fardu ainnya atau rukunnya itu yang wajib dalam sholat itu bacaan. Utama itu paling pertama adalah bacaan. Ada 3 tuh. Ruknun qauliyun, ruknun qalbiyun, ruknun fi'liyun. Yang qauli 5. Yang pertama apa? Ucapan takbir, takbiratul ihram. Itu harus bertajwid. Kalau tidak bertajwid, batal. Allahu Akbar, batal. Udah pasti batal tuh. Kalau ngelihat kitab, nggak ada yang menyatakan nggak batal. Oh, di situ ada khilaf. Sebagian imam ini menyatakan sah, sebagian ini menyatakan tidak. Nggak ada itu khilafnya. Nggak ada. Nah, kalaupun terjadi di masyarakat ada khilaf, dia bukan ulama, jangan dipegang. Kita harus pegang ulama nih. Enggak, kata Ustadz Anu boleh. Nah, jangan dulu, nanti dulu. Di mana dia dapat? Di sini ketat persoalan ibadah ini. Yang saya dapat ya ketat banget. Saya mencari khilafnya belum ketemu. Tapi kalau khilafnya di wilayah itu banyak. Tapi dia masuk nggak dalam kategori ulama yang bisa berijtihad? Tidak. Dia alim Ustaz. Iya, pahamannya dia. Tapi kalau sudah bicara takbir, ente buka saja Al-Azkar An-Nawawi. Itu ada kitab namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Yang penyusun adalah Imam Nawawi Ad-Dimishqi. Penyusun kitab Riyadhus Shalihin.
Itu ada tuh. Dia menyatakan tuh. Dia buka khusus bab takbiratul ihram. Bab takbiratul ihram. Khusus tuh dibahas sama dia. Oh, mau kita langsung ke fikihnya? Ada Fathul Mu'in. Nah, bukan aja di Fathul Mu'in. Membahas khusus takbiratul ihram. Terus di dalam kitab-kitab Imam Hambali enggak ada, sama. Pembahasannya sama deh. Kita lihat enggak ada perbedaan. Makanya dibilang ilmu tajwid la lil ijtihad. Ilmu tajwid itu enggak ada ruangan untuk berbeda pendapat. Enggak ada khilaf deh. Makanya saya bilangin Bang Haris, jangan menyatakan khilaf kalau dalam ilmu qiraat. Namanya muqaddamun fil adab. Muqaddamun fil adab. Dia enggak ada arjah, masyhur, rajih, ashar, tidak ada deh. Dia adanya muqaddamun fil adab. Yang diutamakan cara bacanya ini. Oh, selain itu ada riwayat lain. Tapi kesahihannya sama. Makanya itu istilahnya nggak ada istilah masyhur, ashar, rajih, arjah. Itu saya ngambil spesialis tajwid karena nggak ada khilaf, enak. Coba kalau fikih, Hambali begini, Hanafi begini, Syafi'i begini. Belum lagi di luar dari imam yang 4 Daud Az-Zahiri begini. Repot kan? Belum lagi ada yang menyatakan enggak ngikut mazhab. Iya, lah mazhab lah. Oh ini nggak ada. Coba kalau ada Quran. Nah, ini selamat. Saya ngajar di manapun orangnya baca tajwid enggak ada yang mentah. Bukan kita kepinteran, memang kagak ada khilafnya. Itu enaknya. Makanya saya ambil ilmu tajwid karena tidak ada khilaf. Nah kita mau ngajar di mana aja. Kita ke Jogja, masuk di wilayah, ya mohon maaf ya, Muhammadiyah, di NU. Ya terima tuh idgham biguna. Idgham bilaguna begitu. Kita di Jogja 5 hari dihadapin sama guru-guru kiai-kiai. Kemarin sebelum Ramadan kita di Batam, 350 guru di Batam itu yang dikoordinir sama Pak Wali Kota Batam. Itu 3 hari kita di sana diskusi tentang tajwid. Bukunya itu tuh buku semuanya 350 orang tuh pegang buku saya yang coklat. Bahas sampai habis karena dia guru cepat bahasanya. Maraton kan. Karena nggak ada khilaf, Ustaz. Khilaf lalu ijtihad. Nggak ada ijtihad sama sekali di tajwid. Sama semua. Musyafahah yang paling penting ente baca. Itu udah. Segitu udah. Aman tuh saya. Sampai ke Batam aman. Subhanallah. Enggak ada khilafnya. Aman. Kalau yang lain kan kita ada khilaf. Masuk Hambali kita Syafi'i, Hambali kita nantang Hambali. Ada yang paham Hambali, kagak paham di Syafi'i, nyalain Syafi'i. Kalau Quran tajwid enggak ada. Ya mau siapapun di depan kita, idgham biguna hurufnya 4. Nun mati atau tanwin bertemu ya waw mim nun. Udah nggak bisa bergerak dia. Menurut qiraat Imam Asim riwayat Hafiz mad wajib muttasil 4 atau 5, 6 dengan syarat. Jaiz munfasil 4 atau 5. Nggak ada cerita yang lain. 2 nggak bisa. Siapa yang mau nentang? Silakan. Tanyain aja kitabnya dari mana. Nggak bakal ketemu. Orang ada deh. Kitab semuanya kalau udah cerita Asim, Hafiz, Thoriq Asy-Syatibiyah pasti mad jaiznya 4 atau 5. Nggak bisa 6, nggak bisa 3, nggak bisa 2. Udah 4, 5. Mau pakai 5 silakan. Mau pakai 4 silakan. Tapi muqaddam fil ada 4. Gitu. Tapi jangan ngomong begini. Masih ada yang ngomong mad jaiz munfasil itu yang paling bagus 5. Nggak ada 4. Nah itu kalau ngomong begitu menafikan 4 salah. Padahal yang paling diutamakan cara bacanya didahulukan adalah 4, bukan 5. Nah, itu yang sahih banget. Nah, muqaddam fil ada itu 4. Kayaknya kalau ada yang 2, nah arahkan dia.
ente nih udah masuk lain jalur nih, ini jalur Torik Riyadhun Nasyidin. Arahin deh. Omong ikut habaib silakan, tapi musyafahah dulu dengan beliau. Saya udah musyafahah berapa lama? Sebulan belum. Ilmu nggak bisa itu dijarakin sebulan. Makanya kalau saya lihat, alhamdulillah Ustaz, sahabat nih, kenapa? Saya kemarin sebulan itu langsung dikasih sanad sama Syekh. Kaget saya itu kalau orang sebulan udah dapat sanad. Itu belajar, dia punya otaknya itu lebih jenius dari Imam Syafi'i berarti itu. Imam Syafi'i itu kalau jalan dia nutup mata, nunduk. Dia khawatir kalau dia yang dia liatin semuanya kerekam sama dia. Dalam perjalanan apapun masuk di otaknya kayak kaset. Saking pinternya dia Syafi'i. Makanya susunan kitabnya sama umurnya banyakan kitabnya. Kalau kita kan umur sama Dengan umur desanya. kadang-kadang gak ada karya sama sekali. Jadi yang kita kasih masukan kepada teman-teman di antaranya Bang Aris itu udah kita titipin banget. Makanya jangan keluar dari apa yang sudah kita pahami. Kita pahamin ini, kasih ini. Jangan lebih dari itu. Kalaupun ente mau lebih, ya udah nyari lagi. Riyadhun Nasyidin dulu pahamin. Nah, setelah itu kita sudah memberikan izin, silakan buka di saum Quran. Silakan dong, nggak ada masalah. Yang tadi dibilang ada itu biasa, biarin aja dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang santun. Itu bahasa yang santun. Insya Allah nggak ada masalah. Asal kitanya nggak apa namanya? Cuma. Iya, langsung bahasa yang kasar. Nah, berarti kadang-kadang akhirnya dia bencinya bukan karena ilmu kita, Sikap. karena dia sikap kita.